Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mengajar banyak orang. Salah seorang dari mereka berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan daku." Tetapi Yesus menjawab, "Saudara, siapakah yang mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagimu?" Kata Yesus kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaannya itu." Kemudian ia menceritakan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Sebab aku tidak punya tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan kuperbuat. Aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum serta barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi Allah bersabda kepadanya, 'Hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Bagi siapakah nanti apa yang telah kau sediakan itu?' Demikianlah jadinya dengan orang yang menimbun harta bagi dirinya sendiri, tetapi ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Romo, para suster, opa oma, bapak ibu, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pada peringatan Santo Ignatius dari Antioquia ini, Tuhan lewat kedua bacaan hari ini berbicara kepada kita. Rasul Paulus dalam bacaan pertama mengingatkan kepada kita bahwa Allah yang kita imani itu kaya akan segala rahmat dan berkat. Dengan demikian, ketika kita selalu mengandalkan Tuhan, memenuhi dan juga menjalankan perintah-Nya dengan sepenuh hati, kita pun akan diperkaya oleh Allah. Dan hal apa yang ditegaskan oleh Rasul Paulus disempurnakan oleh Yesus sendiri dalam kisah Injil tadi. Kekayaan Yesus itu bersifat abadi dan menggiring kita menuju keselamatan abadi. Sementara kekayaan dunia bersifat sementara, dan ketika kita terpaku atau terikat pada kekayaan duniawi, maka jiwa kita tidak akan merasa tentram, hati kita tidak akan damai dan bahagia, dan kita pun tidak akan memperoleh keselamatan abadi. Oleh karena itu Yesus mengingatkan kepada kita lewat kedua bacaan suci hari ini, Allah adalah sumber segala kekayaan rahmat dan berkat. Dan ketika kita mengimani Allah, kita pun akan menjadi kaya dan murah hati seperti Allah sendiri. Dengan demikian kita akan memiliki keselamatan abadi kini dan di akhirat nanti. Oleh karena itu, jangan menggantungkan diri dan hidup kita pada kekayaan duniawi, tetapi kita harus melekatkan diri dan hidup kita pada kekayaan Allah, sumber keselamatan abadi bagi masing-masing kita.